Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang optimalisasi strategi ekspor kopi Indonesia ke negara tujuan utama menggunakan metode simplex. Studi kasus itu pertama Amerika Serikat, Italia, sama Mesir. Untuk latar belakang data, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Kopi menjadi komoditas ekspor yang penting secara ekonomi. Negara-negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia antara lain Amerika Serikat, Italia, dan Mesir. Setiap negara memiliki kapasitas nilai impor dan harga kopi per ton yang berbeda. Dengan keterbatasan kota dan kapasitas, perlu strategi alokasi yang efisien dan menguntungkan. Oleh karena itu, proyek ini menggunakan metode simplex untuk menentukan alokasi ekspor yang optimal. Fokus data kopinya itu, data yang digunakan itu dalam proyek ini berasal dari jurnal Anti-Kopi tahun 2023 yang menyajikan yang pertama itu volume ekspor kopi per negara. Yang kedua itu nilai ekspor per negara. Yang ketiga harga per ton hasil pembagian nilai bagi volume. Fokus Anti-Kopi adalah pada ekspor kopi jenis green bean atau biji kopi mentah. Jadi ini green bean. Jadi green bean itu dia mengapa hijau karena dia mengandung kadar air itu sekitar 11 sampai 12,5%. Nah, jadi untuk berdasarkan kode HS 09011 di mana kopi yang belum disangrai dan tidak dikafeinisasi. Proyek ini tidak mencangkup kopi olahan, bubuk, atau minuman berbasis kopi lainnya. Jadi kenapa saya memilih untuk kopi mentah atau green bean? Itu karena data ekspor green bean itu lebih konsisten dan mudah untuk diperoleh. Kopi biji mentah adalah jenis utama yang diekspor langsung dalam jumlah besar ke negara-negara besar. Terus produk kopi olahan itu lebih kompleks, kayak kopi bubuk, instan, dan minuman. Kopi punya komposisi campuran dan nilai tambahan yang berbeda. Green bean sendiri itu merupakan standar ekspor global banyak negara, seperti utamanya itu Amerika Serikat dan Italia. Kode HS-nya sendiri itu yang spesifik dan diakui global, jadi aman untuk dasar pengambilan keputusan model optimasi. Di sini ada data ekspornya dari Anti-Kopi. Di sini kita cari manual untuk mendapatkan harga per tonnya. Jadi untuk harga nilai ekspor kita bagi dengan volume ekspor sehingga dapat harga per tonnya itu 5.884, untuk Mesir itu 2.417, untuk Italia 2.417, untuk Mesir itu 2.638. Pemodelan matematis itu ada variabel keputusan itu mencangkup X1 jumlah ekspor ke Amerika Serikat, X2 itu jumlah ekspor ke Italia, dan X3 itu jumlah ekspor ke Mesir. Fungsi tujuan atau yang dimaksimalkan Z-nya itu yang kita hitung sebelumnya itu 5.884 X1 plus 2.417 X2 plus 2.638 X3, di mana kita memaksimalkan nilai ekspor. Kendalanya sendiri itu ada 4. X1 plus X2 plus X3 itu kurang dari sama dengan 86.780, itu kapasitas total ekspor. X2 itu kurang dari sama dengan 36.620, kota maksimal ke Amerika Serikat. X2 itu 18.120, kurang dari 18.120, itu kota maksimal ke Italia. X3 itu kurang dari sama dengan 32.040, itu kota maksimal ke Mesir. Penyelesaian dengan metode simplexnya, langkah pertama itu kita menyusun bentuk kendalanya, itu kita ubah ke persamaan dengan menambahkan variabel select, yaitu S1, S2, S3, dan S4. Di atas seperti S1 plus X2 plus X3 plus S1 sama dengan 86.780 dan seterusnya. Langkah kedua kita masuk ke iterasi awal, kita masukkan nilai-nilainya, NK-nya, dan rasio. Setelah kita mendapatkan baris kunci dengan nilai terbesarnya 5.884 dan nilai rasionya terkecil 36.620, kita lanjut untuk ke iterasi pertama atau X1 masuk dan S2-nya keluar. Jadi kita masukkan X1-nya,
Kita hitung di sini ada untuk mencari X1 di mana S2 lama dibagi dengan nilai kunci yaitu 1, nilai S1 awal, S3 awal dan S4 awal. Di sini datanya. Kita dapat itu untuk tertingginya itu di baris kunci itu di X3 dan kolom kunci itu di S4. Baris kunci di S4, kolom kunci itu di X3. Masuk ke iterasi 2, itu X3 masuk dan S4-nya keluar. Jadi S3 kita taruh di situ. Terus kita hitung untuk mencari X3-nya, S4 lama dibagi dengan nilai kuncinya 1. Terus kita hitung kunci nilai S1 awal, nilai X1 dan nilai S3 seperti sebelumnya. Lalu di sini kita dapat bahwa yang baris kunci kolom kuncinya yang terbesar itu 2417, sedangkan rasionya itu 18.120 yang paling kecil. Masuk ke iterasi ketiga di mana X2 masuk dan S3 keluar. Di sini kita masukkan nilai X2-nya tadi, kita hitung lalu kita mencari X2-nya dengan S3 lama dibagi nilai kuncinya. Terus kita hitung nilai S1 awal, X1 dan X3. Di sini saya masukkan ZJ-nya, di sini saya hitung, di mana kita mengalihkan setiap variabelnya, terus kita tambah sehingga dapat totalnya itu 343, 789, 640. Sini solusi optimalnya J maksimum 5.884 kita kali sama 36.620 ditambah 2.417 dikali 18.120 ditambah 2.638 dikali 32.040 didapat hasilnya seperti di ZJ tadi itu 343, 789, 640. Di sini juga kita bisa menghitungnya dengan Excel. Itu dengan solver kita masukkan datanya. Lalu hasilnya itu sama 343, 789, 640 US dollar. Interpretasi solusi dalam konteks nyata itu berdasarkan hasil nyata metode simplex itu diperoleh alokasi ekspor kopi Indonesia ke 3 negara utama yang menghasilkan nilai ekspor itu maksimum sebesar 343, 789, 640 US dollar. Dengan alokasi ekspor tersebut memanfaatkan seluruh kapasitas yang tersedia yaitu 86.780 ton sesuai dengan data di Anti-Kopi. Masing-masing negara memperoleh jumlah ekspor sesuai batas maksimal atau kota berdasarkan data aktual. Ini ada datanya. Hasil ini mencerminkan bahwa ekspor optimal dicapai saat seluruh kota dimanfaatkan secara maksimal dan dialokasikan ke negara-negara yang memberi kontribusi nilai ekonomi tertinggi. Strategi seperti ini dapat digunakan oleh pemerintah atau eksportir untuk menyusun kebijakan ekspor berbasis data sehingga pendapatan negara dari kopi dapat ditingkatkan secara terukur dan efisien. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan metode simplex dan data aktual dari Jurnal Anti-Kopi 2023 diperoleh hasil bahwa pertama alokasi ekspor kopi yang optimal itu adalah ke Amerika Serikat. Italia, Mesir mampu memberikan nilai ekspor maksimum sebesar 343, 789, 640 US dollar. Yang kedua, seluruh kapasitas ekspornya 86.780 ton dimanfaatkan sepenuhnya. Ketiga, setiap negara mendapatkan alokasi maksimal sesuai batas kota masing-masing. Keempat, hasil ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan matematis, distribusi ekspor dapat dilakukan secara efisien dan menguntungkan. Selanjutnya di rekomendasi itu fokuskan ekspor ke negara dengan harga per tonnya lebih tinggi seperti Amerika Serikat untuk memaksimalkan data ekspor kita. Selanjutnya gunakan pendekatan metode simplex sebagai alat bantu dalam menyusun strategi ekspor berbasis data. Yang ketiga, metode ini dapat diterapkan juga pada komoditas lain dan keuntungan ekspor nasional. Itu saja dari saya. Thank you. Grazie. Syukran.